Taib, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil darsana mazilna fi kitabi durusil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u tsalits wa nahnu al-an fi darsi al-khamisa asyara, pelajaran yang ke-15. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang ke-15. Insyaallah sekarang kita ambil bagian yang ketiga. Apa yang sudah kita bahas di pelajaran yang ke-15 ini? Di pelajaran yang ke-15 ini kita sudah membahas atau akan membahas apa yang disebut dengan al-jumlah asy-syartiyah. Yang mana ini sebenarnya sudah kita bahas juga di pelajaran ke-14 kemarin. Al-jumlah asy-syartiyah itu terdiri dari 3 rukun. Adatus syarat, fi'lus syarat, dan jawabu syarat. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya di pelajaran ke-14. Di pelajaran ke-14 kita sudah katakan bahwasanya jawabus syarat itu boleh ditempeli huruf fa. Ya, boleh pakai huruf fa. Sekarang kita akan lanjutkan kapan saja kita menempeli jawabus syarat dengan fa. Kondisi-kondisi apa? Baik, silakan dibuka di kitabnya di halaman 123. Di sini dikatakan arafta fid darsis sabiq, telah kita ketahui di pelajaran sebelumnya, maksudnya di pelajaran ke-14, anna jawabas syarti, bahwasanya jawabus syarat itu yaqtarinu bil fa. Dia menempel dengan fa atau ditemani oleh huruf fa. Fi mawadhi'a, dalam beberapa kondisi, dalam beberapa keadaan, dalam beberapa tempat. Ya, di antaranya ada sudah 2 kita ambil kondisi itu, kita ambil di pelajaran ke-14. Yang pertama, an yakuna jumlatan ismiyatan. Kalau jawabus syaratnya berbentuk jumlah ismiyah, maka dia harus menggunakan fa. Kondisi yang kedua, an yakuna fi'lan talabiyan. Dia harus berbentuk fi'il talabi. Wa min anwa'it talab, di antara jenis fi'il talabi itu ada al-amr, an-nahyu, dan al-istifham. Baik, kita lihat contoh-contohnya. Ini merojah sedikit dari pelajaran ke-14 kemarin. Jadi kalau jawab syaratnya berbentuk jumlah ismiyah, ya ini jumlah ismiyah, maka dia harus menggunakan fa. Contohnya di sini, wa idza sa'alaka ibadi anni. Nah, sampai sini ini adalah fi'lus syarat. Ini adalah fi'lus syaratnya. Kemudian jawabus syaratnya setelah huruf fa ini, yaitu inni qarib. Ya, inni qarib itu adalah jawabus syaratnya. Karena dia berbentuk jumlah ismiyah, inni qarib itu kan jumlah ismiyah ya. Salah satu bentuk jumlah ismiyah di pelajaran 13 kemarin, ya. Pelajaran ke-12 atau 13 ya. Sudah kita ambil bahwasanya salah satu bentuk jumlah ismiyah adalah inna wa akhawatuha. Ya, di sini ada inna. Inna ditambah dengan iya mutakalim. Ini sebagai isim inna, kemudian qarib khobar inna. Ya, karena dia berbentuk inna wa akhawatuha, maka fa di sini harus ditambahkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus berbentuk fi'il tolabi. Kalau kondisi yang kedua ya, ini digabung jadi satu ya. Nah, ini kondisi kedua, ya, sampai terakhir ini kondisi kedua. Dia fi'il tolabi itu ada 3 macam, amar, nahi, dan istifham. Amar contohnya, idza ra'aita hamidan fas'alhu. Kalau engkau melihat hamid, is'alhu. Is'alhu ini fi'il amar dan dia sebagai jawabus syarat. Karena jawabus syaratnya berbentuk fi'il amar, maka tambahkanlah fa di situ. Baik. Yang ketiga fi'il tolabi, yaitu nahi. Idza wajadtal maridha na'iman fala tuqizhu. La tuqiz. Tuqiz itu nahi, ya. Tuqiz artinya membangunkan. La di sini la nahiyah. Berarti jawab syaratnya berbentuk nahi. Kalau berbentuk nahi seperti ini, maka tambahkanlah fa di situ. Baik. Kemudian yang keempat berbentuk istifham. Idza ra'aitu bilalan famadza aqulu lahu. Ya, kalau aku melihat Bilal, madza aqulu lahu? Ya, ada fa di sini. Kenapa? Karena
Jawab syaratnya berbentuk istifham, yaitu madza. Madza aqulu lahu. Baik. Ini dia dua kondisi. Ini kita hitung dua ya, jumlah ismiyah sama fi'il thalabi. Ini dihitung satu. Fi'il thalabi itu ada amar, nahi, dan istifham. Berarti ada dua kondisi di mana jawab syarat itu harus menggunakan huruf fa. Harus ditempeli huruf fa di awalnya. Maka sekarang kita akan melihat kondisi ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, katakan di sini nadkurul ana baqiyatal mawadi'i. Kita akan sebutkan sekarang kondisi-kondisi yang lainnya, sisa. Ya, baqiyah itu artinya sisa. Kondisi-kondisi sisa, maksud kondisi-kondisi yang lain kapan kita harus pakai huruf fa. Jadi maka nomornya di sini nomor 3 jadinya ya. Ini 1 2 sudah dibahas di pelajaran ke-14. Sekarang kita ambil 3 4 dan seterusnya. Yang ketiga, an yakuna fi'lan jamidan. Dia harus berbentuk fi'il jamid. Ya, fi'il jamid. Apa itu fi'il jamid? Fi'il jamid adalah, jamid secara bahasa artinya kaku, baku. Ya, jamid artinya kaku atau baku. Solid. Ya, fi'il yang solid maksudnya apa? Fi'il yang tidak bisa ditasrif. Dia tidak punya bentuk madi, mudhari, atau amr. Ya, dia hanya punya salah satu, madi saja, atau mudhari saja, atau amr saja. Jadi dia nggak lengkap tasrifnya tiga-tiganya ya. Kalau zahaba, ada mudhari'nya yadhhabu. Ada amrnya izhab. Ya, tapi kalau laisa itu fi'il. Ya, mana mudhari'nya? Nggak ada. Mana amrnya? Nggak ada juga. Nah, maka yang seperti itu namanya fi'il jamid. Contohnya di sini man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, bukan bagian dari kami. Falaisa, di sini ada fa. Ya. Kenapa harus pakai fa di sini? Karena laisa itu fi'il jamid. Ya, ini yang dimaksud dengan fi'il jamid di sini. Jadi jawab syaratnya berbentuk fi'il jamid, maka harus ditambahkan fa di situ. Ya, man ghasyana falaisa minna. Ini hadis Nabi ya. Kemudian yang keempat, kondisi yang keempat, kapan kita harus pakai fa di jawab syarat? An yaqtarina bi qad. Ya, kalau jawab syarat itu diawali oleh qad. Contohnya, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man yuti'illah. Ini fi'il syaratnya ya. Seharusnya yuti'. Ya, jadi karena sukun ketemu sukun dihapus ya-nya. Kemudian terjadi lagi sukun ketemu sukun dikasrohkan. Waman yuti Allah. Jadi gabung jadi waman yuti'illaha. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad. Nah, ini dia fa-nya. Kenapa pakai fa di sini? Karena ada qad setelahnya. Qad faza fauzan azima. Ini jawab syaratnya. Maka jawab syaratnya yang setelah fa ya. Kalau tadi laisa minna. Kalau ini qad faza fauzan azima. Jelas ya? Maka fa di sini ditambahkan karena adanya qad di jawab syaratnya. Taib. Kondisi yang kelima, an yaktarina bima an-nafiyah. Dia ditempeli oleh adanya ma an-nafiyah. Masih ingat ma nafiyah ya? Ma yang bermakna tidak. Ma yang bermakna penafian, peniadaan. Taib. Contohnya, mahma takun az-zurufu fama akdzibu. Mana fa di sini? Nah, ini dia, fa. Mahma takun az-zurufu. Bagaimanapun kondisinya. Zuruf artinya kondisi, ya, keadaan. Bagaimanapun kondisinya, ma akdzibu. Aku tidak akan berdusta. Ya, fa di sini ditambahkan karena ma di sini adalah manafiyah. Jelas ya? Taib. Jadi mahma takun az-zurufu atau mahma takuniz zurufu fama akdzibu. Taib. Kemudian yang keenam, kondisi yang keenam, kapan jawab syarat itu harus menggunakan fa, yaitu ketika an yaqtarina bi lan. Dia ditempeli oleh lan. Ya, lan ini sudah kita pernah bahas ya di an-nawasib. Contohnya, man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirati.
Nah, mana fa-nya di situ? Fa ya, falan. Ini dia. Man labisal harira. Barang siapa mengenakan sutra, al-harir sutra ya, fid dunya, di dunia. Ini tentu larangan buat laki-laki ya. Barang siapa mengenakan sutra di dunia, falan yalbasahu fil akhirah, maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Jadi al-harir artinya kain sutra. Nah, maka di sini jawab syaratnya adalah lan yalbasa. Nah, kenapa yalbasa? Karena lan nasibah ya, setelahnya harus fathah. Karena adanya lan, maka ya, harus digunakan fa juga di situ. Jadinya falan. Ya. Baik. Contohnya di surat Maryam misalkan, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Baik. Kemudian yang ketujuh, an yaqtarina bisin. Dia ditempeli atau dibarengi oleh adanya huruf sin. Huruf sin itu yang mana? Huruf sin itu yang ada di fi'il mudhari. Ya, misalkan yadhhabu menjadi sayadhhabu. Sin yang artinya akan. Ya, sin itu artinya akan. Saudara dengan saufa ya. Jadi sin yang artinya akan. Contohnya in tusafir fasa usafir. In tusafir fasa usafiru. Nah, kenapa ada fa di sini? Karena jawab syaratnya itu menggunakan sin di awalnya. Ya. Kalau ada usafiru langsung ya, intusafir, usafir, nah baru boleh sukun di situ. Usafir langsung sukun dia. Kenapa? Karena nggak ada sa di situ. Ya, hilang sa-nya begini. Ya. Maka kalau pakai sa, nah, ditambahkan fa di situ. Kalau nggak pakai sa, nggak perlu ada fa ini. Ya, langsung boleh intusafir, usafir. Selesai. Ya, beres masalahnya. Nah, tapi kalau pakai sin, maka tambahkan fa di awalnya. In tusafir, fasa usafir. Fasa usafir. Ya. In tadhab, fasa adhabu. Begitu ya. Baik. Kemudian yang kedelapan, an yaktarina bisaufa. Ya, saufa ini maknanya sama dengan sin ya. Artinya akan, sin untuk waktu dekat, saufa untuk waktu yang jauh. An yaktarina bisaufa. Jadi kalau jawab syaratnya ada saufanya, ya, maka di situ harus kita menggunakan fa. Contohnya di surat At-Taubah, wa in khiftum ailatan fasaufa yughnikumullahu min fadlih insya'a. Bukan inna ya, in ini. Ini salah cetak nih. Insya'a. Mana fa-nya di situ? Ya, ini dia fasaufa. Wa in khiftum ailatan. Wa in khiftum faqran. Jika kalian takut kepada kefakiran, kemiskinan, fasaufa yughnikumullah. Maka Allah yang akan mencukupi kalian min fadlihi, dari keutamaannya, insya'a, jika ia menghendakinya. Maka di sini ada fa ditambahkan karena jawab syaratnya yaitu saufa, ya. Saufa yughnikumullah diawali dengan saufa di situ. Ya. Saufa yughnikumullah min fadli insya'a, itu ada saufa di awalnya. Jelas ya? Taib. Itu dia kondisi yang ke-8. Kemudian kondisi yang terakhir yang ke-9, an yusaddara bi ka'annama. Dia diawali oleh kata ka'annama. Masih ingat ka'annama? Ka'annama itu artinya seolah-olah atau seakan-akan. Contohnya surat Al-Maidah, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Bahwasanya barang siapa yang membunuh suatu jiwa tanpa hak, au fasadin fil ard, atau dia membuat kerusakan di muka bumi, ya itu fi'il syaratnya. Barang siapa yang begini, faka'annama qatalan nasa jami'an, maka seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Tidak hanya membunuh satu jiwa, seolah dia membunuh seluruh ras manusia. Kalau dia membunuh satu orang tanpa hak dengan semena-mena. Nah,
Nah, maka di situ mana fa-nya? Fa, ini dia. Jawabu syaratnya adalah setelah kata ka'annama. Ka'annama qatalan nasa jami'a. Maka di situ karena jawabu syaratnya diawali oleh ka'annama, wajib kita tambahkan fa di sini. Fa ka'annama. Boleh nggak langsung ka'annama? Nggak boleh, harus pakai fa di sini. Paham ya? Taib. Kemudian mungkin kita perhatikan tadi, ya. Kita perhatikan kalau kita kembali ke contoh nomor 7, lihat. In tusafir fasausafiru. Kenapa usafiru di sini? Bukankah fi'lus syarat tusafir dan jawabu syarat itu harus sama-sama majzum? Ya kan? In tazhab azhab. Iya, ya. Jadi fi'lus syarat itu majzum, jawabu syarat juga harus majzum dalam kondisi tidak adanya huruf fa. Itu catatannya. Ya. Kalau tidak ada huruf fa, maka ya tidak perlu kita, ya, kalau tidak ada huruf fa maka harus jazam. Kalau tidak ada huruf fa-nya. Contohnya di sini misal kita hafal fa ini. Maka kita akan intusafir sausafir, sukun di sini. Ya, sukun dia di sini. Itu kalau tidak ada huruf fa. Tapi karena ada huruf fa, maka i'rabnya i'rab normal. Ya, marfu jadinya. Jelas ya? Jadi i'rabnya i'rab normal. Contoh yang lain, nomor 5. Fama akzibu. Seharusnya akzib, ya kan? Takun, ini jawab fi'lus syaratnya. Akzib, fi'lus syarat, jawab syaratnya. Takun, fi'lus syarat, akzib, jawab syarat. Seharusnya sukun juga kan? Tapi karena ada fa di sini, maka dia kembali ke i'rab awalnya. I'rab awal satu kata itu marfu, akzibu. Jelas ya? Mana contoh yang lain misalkan. Nah, kalau ini kan nggak bisa kelihatan ini ya, karena dia fi'il jamid. Ini juga nggak bisa karena fi'il madi kan. Fi'il madi itu kan mabni dia. Yang bisa kelihatan itu ya fi'il mudhari seperti ini contohnya. Nah, yalbasahu. Nah, kalau ini i'rabnya nggak bisa marfu lagi karena lan itu dia ada amalnya, ya, ada fungsinya. Kalau ma akdzibu tadi kan tidak ada fungsinya. Nah, kemudian yugnikumullah ini marfu ya. Ya, ka'annama qatala. Nah, kalau ini qatala ya, qatala fi'il madi nggak bisa kelihatan. Ya, jadi itu. Perhatikan di sini dikatakan la yujzamu jawabu syart idza qtarana bil fa. Ini kaidahnya. Jawabu syarat itu tidak dijazamkan kalau dia ditempeli oleh huruf fa. La yujzam, tidak dijazamkan. Bagaimana i'rabnya kalau begitu? Wa yakunu al-i'rabu hina idzin lil jumlah. Maka i'rabnya i'rab jumlah, marfu dia berarti. Ya. Fayuqalu innaha fi mahalli jazmin. Maka dia dikatakan fi mahalli jazmin. I'rabnya i'rab jumlah nanti. Contohnya kita ulang ya. Fasa usafir, ya. I'rabnya ini i'rab jumlah nanti. Usafiru itu fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'il domir mustatir takdiruhu ana. Baru kita katakan wal jumlah, nah, al fi'liyah fi mahalli jazmin. Ya, fi mahalli jazmin jawabu asyarat. Nah, ulang sekali lagi. Sa usafiru, sa, ya, huruf ya, enggak usah di-i'rab. Usafiru fi'lun mudhari'un marfu'un. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu ana. Udah selesai kan i'rabnya? Baru kita katakan usafiru jumlatun fi'liyatun fi mahalli jazmin. Jawabus syarat. Jadi dia tidak majzum karena tidak kelihatan tanda jazamnya. Mana tanda jazam di sini? Enggak ada. Enggak ada sukun di sini kan. Ya, maka dia seolah-olah marfu. Seolah-olah marfu, maka kita katakan dia fi mahalli jazmin. Dari mana dapat fi mahalli jazmin? Karena dia sebagai jawabus syarat. Jawabus syarat itu memang kan kaidahnya harus majzum sebagaimana fi'lus syarat. Jelas ya? Baik. Jadi dari contoh-contoh ini, setelah huruf fa itulah jawabus syaratnya. Ya, setelah huruf fa. Laisa minna itu jawabus syaratnya. Qad faza fawzan azima ma akzibu. Kemudian
lan yalbasahu fil akhirah. Ya, sa'usafiru ini jawab syaratnya. Saufa yugnikumullahu min fadlihi in sya'a. Kemudian ka'annama qatalan nasa jami'an. Ini semua i'rabnya fi mahalli jazmin. Jawab syarat. Jelas ya? Taib. Taib. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Ya. Silakan diulang-ulang lagi penjelasan 9 kondisi ini beserta contoh-contohnya dihafalkan. Ini penting sekali ya, karena banyak di dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Dipahami saja dulu ini, ya kita cukupkan sedikit saja dulu, karena ini pembahasannya banyak yang perlu diingat. Kita tidak tambahkan penjelasan yang lainnya. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti di tadribatnya. Ya, setelah di murojaah ini nanti dihafalkan, baru kita masuk ke latihannya. Ya, jadi agar lebih efektif, diulang-ulang lagi pembahasannya. Ya, karena nanti akan ada 20 soal latihan setelahnya. Situ nanti kita akan minta menambahkan fa ke dalam soal-soal itu, kejawab dalam jumlah-jumlah tersebut. Taib, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.